Selamat sore Jemaat FV Nation. Pada hari ini kita kembali di acara kita Selah. Kita mau menenangkan diri sejenak. Kita menyembah Tuhan, merenungkan firman Tuhan yang saya percaya akan memberikan kesegaran dan kekuatan untuk setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk sore hari ini, untuk kebaikan-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan, juga kami akan menyembah Engkau. Dan kami percaya kehadiran-Mu dimanapun kami berada akan memberikan kekuatan dan kesegaran buat kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segala.
Saudara, pada sore hari ini kembali di masa-masa kita mempersiapkan diri untuk perayaan Paskah. Saya mengajak saudara untuk merenungkan peristiwa di minggu terakhir kehidupan Tuhan Yesus. Dan kali ini saya akan mengajak saudara untuk melihat apa yang terjadi di Getsemani. Getsemani adalah taman di mana Tuhan Yesus dan murid-muridnya berdoa sebelum dia ditangkap. Dan saya memberikan judul firman Tuhan pada sore hari ini, kemenangan di dalam tekanan. Benar saudara, ada kemenangan sekalipun kita berada di dalam tekanan. Dan hari ini saya akan mengambil teks dari Injil Lukas. Sekalipun peristiwa ini juga ditulis oleh ketiga penulis kitab Injil yang lainnya. Di Lukas pasal yang ke-22 dikatakan di ayat yang ke-39, lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Saudara, Taman Getsemani ada di Bukit Zaitun. Dan Getsemani artinya adalah tempat pemerasan. Pemerasan apa saudara? Minyak zaitun. Ya, murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Nah saudara, saya ingin menekankan satu prinsip yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya di Getsemani. Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ya, jadi saudara, pencobaan bisa terjadi, tetapi jangan engkau jatuh ke dalam pencobaan. Dan Tuhan Yesus memberikan caranya dengan berdoa. Ya, selanjutnya saya ingin mengajak saudara untuk melihat di Matius pasal 26 ayat yang ke-37 dan 38. Dikatakan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Ya, siapa kedua anak Zebedeus ini? Yakobus dan Yohanes. Jadi Tuhan Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes bersama-sama mendekat. Ya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu berkata kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jaga dengan aku. Jadi Tuhan Yesus bukan hanya berdoa, dia membawa murid-muridnya sebagai rekan doa. Nah saudara, prinsip yang berikutnya, pada waktu kita merasakan tekanan, kita berdoa kepada Tuhan. Tetapi baik untuk kita membawa saudara seiman yang bisa menanggung beban bersama-sama. Bagaimana caranya? Berdoa dan berjaga-jaga. Itu yang firman Tuhan ajarkan kepada kita, ya. Dan di ayat yang ke-41 dari Matius 26 dikatakan berjaga dan berdoa supaya kamu jangan jatuh. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Ini prinsip berikutnya saudara. Kenapa kita bisa jatuh? Karena roh memang penurut. Roh saudara penurut. Roh saudara rindu untuk berdoa. Tetapi daging saudara lemah. Itu sebabnya saudara bisa jatuh. Ya. Kemudian kembali ke Injil Lukas, saya melanjutkan membaca di ayat 41 dikatakan kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jauhnya. Lalu berlutut dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Kemenangan kita di dalam doa dimulai pada waktu kita sadar bahwa bukan kehendak kita yang harus terjadi. Dan ada waktu di mana kita begitu sulit untuk menyerahkan apa yang kita mau lakukan kepada Tuhan karena kita mungkin sudah punya planning, kita sudah punya rencana atas apa yang kita mau lakukan. Dan ternyata rencana itu kelihatannya tidak terjadi. Kemenangan yang sesungguhnya bukan pada waktu apa yang jadi rencana kita terjadi. Tetapi kemenangan yang sesungguhnya adalah pada waktu kehendak Tuhan terjadi bahkan di atas rencana kita. Dan di ayat berikutnya di ayat 43 terjadi sesuatu yang luar biasa, dikatakan maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Saudara melihat pada waktu Tuhan Yesus
mengalami tekanan pada waktu dia sadar bahwa dia akan mati di atas kayu salib dan Bapaknya akan berpaling dari dia karena dia akan menanggung dosa dan pelanggaran saudara dan saya. Itu ketakutan yang terbesar. Dan pada waktu dia berdoa dengan ketakutan yang begitu kuat, ada penghiburan. Tahukah saudara, kenapa Tuhan Yesus meminta kita berdoa pada waktu kesesakan itu datang dalam hidup kita? Karena Tuhan menjanjikan penghiburan. Penghiburan bukan berarti keadaan yang saudara doakan berubah, tetapi perspektif saudara akan keadaan yang saudara doakan berubah. Saudara mulai melihat bahwa saudara tidak sendiri. Saudara mulai melihat perspektif sorga. Dan itu yang terjadi di dalam kehidupan Yesus sebagai manusia. Dia mengatakan bukan kehendaknya, tetapi kehendak Tuhan yang jadi. Kehendak Bapaknya yang di surga. Setelah itu di ayat 45 dikatakan lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Perhatikan baik-baik. Murid-muridnya tertidur di dalam duka cita. Sudah perhatikan ada sebagian orang pada waktu stres berat dalam hidupnya, dia cenderung untuk tidur, melupakan apa yang terjadi. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, pada waktu engkau mengalami tekanan, berjaga-jaga di dalam doamu. Murid-murid tertidur di dalam duka cita dan tidak berjaga-jaga. Seperti apa yang Tuhan Yesus dorong mereka untuk lakukan. Di ayat 46 Tuhan Yesus mengatakan, katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Di Injil Lukas ini Tuhan Yesus kembali memberikan dorongan. Di awal pada waktu mereka sampai di Getsemani, Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya, ayo jangan kamu tertidur, berjaga-jaga ya. Terutama kepada yang dia ajak mendekat bersama dengan dia, Petrus, Yakobus, Yohanes. Tapi mereka karena berduga mereka tertidur dan nasihat Tuhan Yesus tidak berubah. Bangun, doa supaya kamu jangan jatuh kepada pencobaan. Nah saudara, apa relevansinya Getsemani di dalam kehidupan kita? Saudara, prinsip Getsemani adalah setiap kita akan mengalami tekanan. Setiap kita punya Getsemani kita sendiri, di mana kita seperti diperas, ya, oil press itu arti kata Getsemani, tempat di mana ada pemerasan untuk menjadikan minyak zaitun dari pohon buah dari pohon zaitun. Kehidupan kita seperti itu, saudara, untuk mendapatkan yang terbaik dari kehidupan kita. Tuhan izinkan kehidupan kita masuk dalam tekanan, masuk dalam pressure, tertekan, diperas. Dan pada waktu kita mengalami hal itu, maka Tuhan mendorong kita untuk berdoa dan berjaga-jaga di dalam doa kita. Karena kita bisa jadi lemah. Kita bahkan di dalam doa kita bisa lupa fokus. Dan kemudian kita mengabaikan untuk berdoa. Kita bahkan berdoa sekenanya karena kita merasa terlalu capek. Dan nasihat firman Tuhan kembali buat kita. Mari saudara, justru di tengah-tengah kesesakanmu, di sana pada waktu saudara mengambil kesempatan itu untuk berdoa, tekanan itu menjadi sumber di mana saudara melihat kemenangan saudara. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kita melatih roh kita untuk berdoa. Dan pada waktu kita bersungguh-sungguh dalam doa, sama seperti Yesus yang semakin bersungguh-sungguh pada waktu tekanan itu datang, dia punya perspektif yang baru. Tahukah saudara, sebelum Tuhan mengubah keadaanmu, yang Tuhan seringkali lakukan adalah mengubah perspektifmu atas keadaanmu. Dan itu yang terjadi dalam kehidupan Yesus sebagai manusia. Tuhan Yesus memulai doanya dengan mengatakan, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi dia mengakhiri doanya, biar kehendakmu yang jadi dan bukan kehendakku. Dan pada waktu dia bangkit berdiri, Tuhan Yesus tahu apa itu kehendak Bapaknya.
di mana cawan itu tidak akan berlalu dari hidupnya. Saudara, ada cawan yang mungkin Tuhan izinkan tidak berlalu sekalipun saudara berdoa. Tetapi justru pada waktu engkau sungguh-sungguh berdoa, maka saudara bisa melihat bahwa ada kehendak Tuhan yang baik lewat cawan yang saudara harus minum. Cawan bicara tentang penderitaan, cawan bicara tentang kesesakan. Dan justru di dalam kesesakan kita semakin bergantung kepada Tuhan. Saya tidak tahu keadaan saudara hari-hari ini, tetapi ingat saudara, di masa kesesakanmu, ada nasihat yang baik yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya. Berjaga-jagalah dan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih memasuki masa-masa Paskah. Kami diingatkan bahwa Tuhan kami melewati Getsemani. Masa yang sesak, yang tidak mudah, tetapi justru kesesakan itu, masa itu menjadi masa di mana kemenangan Tuhan berikan. Tuhan, kalau Tuhan Yesus mengalami kemenangan di Getsemani, maka kami sebagai anak-anak-Mu, kami punya Getsemani kami, di mana kami belajar untuk bergantung kepada Tuhan. Kami belajar untuk mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong kami, kuatkan kami sewaktu kami berjaga-jaga. Biar kami boleh melihat perspektif sorga terjadi di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.